warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara karena telah mengundang saya untuk menjelaskan tentang sistem audio sederhana pada malam hari ini. Nah, yang jelas sistem audio sederhana kita pelajari pada pertama. Yang jelasnya kita adalah pertama anak yang belajar yang senang kan, senang tentang apa itu audio, senang mengotak-atik tentang suara, yang jelas tentang musik dan sebagainya. Oke, yang pertama yaitu langsung saja kita masuk. Yang pertama tentang sistem audio sederhana. Di sistem audio sederhana yang pertama ini ada unit input, jelas sudah pada paham. Yang kedua unit proses, yang kedua unit pengaturan, dan terakhir menuju ke loudspeaker atau pengeras suara. Unit audio proses sangat beragam. Sebentar, saya turunkan. Nah, unit proses audio sangat beragam, tapi pada dasarnya sama seperti telah digambarkan yang di atas. Maksudnya ini urutan-urutannya. Ini secara simple, secara singkat. Terus masuk yang ke pertama yaitu nomor 1, audio mixer. Teman-teman ada yang belum paham tentang audio mixer? Tidak paham, Pak. Paham. Yang jelas sudah paham lah, dikit-dikit ya tentang audio mixer. Mixer dalam dunia audio profesional yaitu sebuah mixing konsol, analog ataupun digital. Nah, jadi ini bentuk yang analog. Ada juga yang bentuk digital. Atau juga disebut dengan soundboard, mixing desk, papan suara, merupakan peralatan elektronik berfungsi untuk memadukan suara. Nah, jadi fungsi utama pada mixer ialah menggabungkan beberapa instrumen atau beberapa suara. Misalnya ada dalam sebuah konser besar itu banyak kan alat musik. Yang pertama yang jelas ada untuk vokal yaitu mic buat artis. Yang kedua ada piano, keyboard, terus ada gitar, bass, terus drum, gendang. Nah, itu dalam semua alat tersebut yaitu disatukan atau dipadukan dengan yang namanya mixer untuk menjadikan satu kesatuan suara yang enak didengar. Kalau tidak memakai mixer tidak dapat memadukan suara. Itu yang pertama tentang penjelasan tentang mixer. Ada yang belum paham tentang mixer? Belum, Pak. Nah, jadi apa? Bass itu apa, Pak? Enggak, bassnya saja. Oh, bass Ya. saja. Dalam mixer ini banyak modenya. Terutama yang besar seperti ini ya. Dalam mixer itu yang pertama ada tombol yang namanya di sini ada treble, ada bass. Power, Pak. Itu nanti itu di pelajaran yang di bawah nanti ada materinya mixer. Ini gambarnya, maaf Bapak tidak punya yang lebih jelas. Sebenarnya di sini ini ada yang namanya fader, terus di sini ada yang namanya auxiliary dan lain-lain dalam mixer ini. Jadi banyak kegunaan mixer ini yang utama dalam dunia sound system, yaitu mixer. Ya, ini dalam audio sederhana, yang pertama mixer itu wajib. Terus yang kedua di sini ada alat yang namanya equalizer. Apa itu equalizer? Yaitu equalizer secara umum dapat dibagi dua, yaitu grafik dan parametrik. Nah, yang ini contoh dari equalizer grafik dari merek Ultragrap yaitu Behringer. Ini dari merek Behringer. Fungsi utamanya, masa belum paham tentang fungsi utamanya? Belum. Enggak pernah masalah elektronik, Pak. Katanya kita suka. Saya nggak bisa elektronik. Bagaimana tidak suka elektronik kok ingin mengikuti seminar tentang audio coba? Ya udah, mari kita belajar bersama. Iya, Pak, ada bass, katanya bass cantik soalnya, Pak. Ya udah, lanjut langsung ke materi. Di sini di grafik equalizer yaitu ada berbagai macam yang namanya ini apa ya yang namanya ya? Suplemen. Grafik-grafik di sini itu bisa dikatakan signal yang yaitu grafik signal yang dari 20 Hz sampai 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Di grafik 25 Hz ini biasanya untuk mengboost, maksudnya menaikkan suara-suara yang memang belum terdengar di loudspeaker kita. Misalnya pada
frekuensi tertentu kita naikkan atau kita bisa turunkan yang berlebihan dalam frekuensi 25 Hz misalnya 100 Hz terus 1 kilo itu biasanya kalau suara bass belum terdengar bisa kita naikkan terus di 1 kilo untuk menurunkan apa ya noise dari vokal itu di 1 kilo ini biasanya kita turunkan untuk mendapatkan hasil suara yang renyah. Dalam kata bahasanya itu renyah, enak didengar. Tes kriuk. Bukan tes kriuk. Renyah, maksudnya enak gitu didengar. Ya. Biar suaranya tidak di speaker itu tidak berbek gitu loh. Kalau kita berbicara. Blebek. Terus yang selanjutnya yaitu ada reverb. Nah, reverb ini ada yang tahu reverb nggak? Belum. Reverb adalah kalau enak dibilang itu yaitu efek tambahan, efek buat suara vokal misalnya H, kita bilang H, jadi ada efek reverb ini, jadi H. Nah ada suara pantulan. Nah seperti ini dijelaskan. Di kamar mandi suara akan bergema sehingga terdengar lebih bagus. Hah? Di kamar mandi apa? Biasanya kan kita di kamar mandi itu seperti di ruangan lah. Kalau kita teriak di ruangan bebas kan mungkin terdengar 1 kali, gitu kan? Bukannya di kamar mandi. Mandi. Nah, biasanya kan kita sering kan mandi sambil bernyanyi itu suaranya akan lebih bagus. Itu dikarenakan apa? Suara kita akan bergema jadi menjadi lebih bagus. Bukan, ini loh menjelaskan tentang alat ini. Sehingga terdengar lebih bagus. Gema inilah yang dalam bidang audio engineering disebut dengan efek reverb. Hah? Bagaimana? Tidak apa-apa, Pak. Tidak. Gema. Iya. Fungsinya efek ini yaitu tadi untuk mengolah suara, efek-efeknya gitu ada di belakangnya mengikuti. Ha. Gitu. Bukan seperti itu, Mas. Terus lanjut lagi. Yang kedua di sini ada audio kompresor. Kompresor adalah sebuah alat yang termasuk dalam kategori gain bass. Ada yang paham? Buat ngerem suara. Nah, maksudnya seperti itu. Biasanya ini dipakai pada alat musik drum. Vokal. Drum itu kan biasanya si pemain nabuh drum, memukul drum itu tidak beraturan, yang penting dia main enak. Nah di alat ini kita bisa mengompres suara-suara tersebut. Misalnya kita memukul bagian tom. Nah jadi suara-suara yang lain itu tidak dapat masuk dan suara tersebut tidak dapat tom itu loh. Apa maksudnya? Yang di alat drum. Kirain temennya Jerry. Bukan, Mas. Nah, Memukul bass. terus agar suaranya itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Bass berlebihan nggak? Jangan keras-keras. Ya. Kalau kita memukul berlebihan, deng. Nah, itu suara bisa melebihi 0 dB kapasitas. Jadi itu bisa membuat speaker kita rusak kalau tidak kita dengan alat kompres limiter ini. Biasanya ini juga perlu, tapi kalau untuk hajatan kecil-kecilan tidak usah lah. Ini biasanya dipakai dalam audio event besar. Terus yang selanjutnya yaitu multigate. Nah, di sini multigate ini sepertinya sama dengan kompresor tadi. Gate bisa dianalogikan sebagai volume kontrol otomatis. Maksudnya di sini ada 3 knob. Jadi dalam satu alat ini ada 4 channel, yaitu in out. Nah, di sini ada 4 atau biasanya 5 knob yang berfungsi berbeda-beda. Ya. Secara enaknya bilang itu gini. Membatasi suara. Biasanya suara apa yang kurang itu bisa ditambah dan bisa dikecilkan atau bisa dipotong. Misalnya dalam live musik jaranan itu ada yang namanya gong. Ya, tahu ya alat musik gong ya? Nah, itu kan kalau dipukul suaranya lama. Gong. Nah, itu bisa dibatasi berapa
secepat apa suara itu masuk dan secepat apa suara itu menutup. Nah, disitulah fungsi multigate. Paham ya? Nah, paham. Kita ini di sini sedikit membahas, nanti ke pertemuan berikutnya itu insya Allah kita akan praktek secara langsung. Jadi di sini cuma membahas inti-inti dari alat-alat ini. Jadi sebenarnya masih banyak lagi alat musik yang diperlukan dalam live musik untuk mengatur audio sound system tersebut. Tapi ini yang inti-inti aja lah buat kita yang bagi para pemula sudah mengetahui alat-alat tersebut, insya Allah sudah bagus. Nah, yang ini ada lagi yaitu amplifier. Semua alat tersebut yang di atas tadi, kalau tidak ada amplifier, itu dia akan bisa berbunyi. Ada mixer, ada equalizer, terus ada multigate dan lain-lain. Tapi kalau terakhir tidak ada yang namanya power, tidak bisa berbunyi. Amplifier atau power ampli berfungsi untuk menguatkan sinyal audio setelah mengalami proses. Nah, jadi yang dari pertama itu dari apa tadi? Mixer, masuk ke mixer, terus ke equalizer, terus ke kompresor, multigate. Nah, terakhir finishnya di power. Jadi semua sinyal-sinyal yang masuk yang telah diproses itu dikuatkan kembali oleh power ampli. Nah, ini power ampli juga ini banyak jenisnya. Ada kelas A, kelas AB, kelas D, kelas TD, kelas H. Itu mempunyai karakter masing-masing. Jadi kalau dalam sebuah dunia sound system biasanya kalau untuk event-event besar itu memakai power yang wattnya besar. Kalau nggak ada yang kelas gimana Pak? Bukan kelas itu mas, maksudnya level, tingkatan. Itu mempunyai sendiri-sendiri, ada kelas H, kelas D. Dan juga terkadang sound engineering itu mempunyai karakternya masing-masing. Ada yang suaranya itu rendah, ada yang itu biasanya tergantung pada power amplinya, power ampli dan loudspeaker yang digunakan. Kalau enggak box itu juga sangat mempengaruhi. Kita perlu tahu semua dalam jenis-jenis box, diameter box, ruangan box itu semua juga harus perlu ada ukuran. Tidak sembarang kita membuat box kotak terus kita kasih speaker ingin suara yang lantang atau gimana, itu tidak bisa. Sebenarnya itu juga ada ilmunya yang harus dipelajari. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas ini sampai detail, sampai insya Allah kita paham tentang dunia per sound systeman. Nah, ini ada alat lagi yaitu crossover. Nah, dalam urutan-urutan tadi yang belum dijelaskan yaitu crossover. Crossover ini tepatnya berada di atas setelah power, maksudnya sebelum amplifier itu ada crossover untuk membagi suara. Suara kan ada suara middle, suara high, suara bass. Nah, itu dibagi di alat crossover ini. Jadi ini alat ini bisa memudahkan kita, paham ya? Bisa memudahkan, bisa memperjelas. Nah, ini kan banyak power amplifier. Nah, ini kan juga banyak gambar-gambar speaker. Yang ini biasanya speaker high. Nah, di alat kompresor tadi, di alat crossover itu ada channel high untuk speaker high. Jadi sinyalnya yang masuk itu tidak ada sinyal-sinyal yang suara bass. Jadi speaker ini aman, menyaring suara-suara bass, suara low, suara middle. Nah, terus crossover ini dibagi ke power, ini power high, power mid, low, dan power sub. Nah, ini dibagi dari alat satu ini yang namanya crossover. Nah, crossover fungsi untuk memisahkan sinyal suara menurut frekuensi responnya speaker. Jadi speaker juga mempunyai respon masing-masing. Tidak semua speaker itu direspon sama. Nah, di sini juga kita harus memahami, kita kan baru belajar di dunia sound system. Mas, tolong dilihat ya, disaksikan. Ini kan katanya tadi belum paham tentang dunia personal. Nah, ini pelajaran awal mengenai konektor dan perkabelan. Ini awal. Ya. Tolong disimak. Katanya tadi pingin bisa. Ini jenis-jenis jack. Ini ada ya jack RCA. Banyak
digunakan di perumahan, di counter, tersedia di banyak tempat lah. Biasanya di TV dan di CD. Sering kan lihat jack ini? Hei teman-teman, disimak toh. Lapar. Ya bentar. Ini loh, ngerti kan jack ini? Nah ini biasanya itu yang menggabungkan di CD, dari CD kaset. Nah, dari CD-nya kita, CD. Dari CD ke TV. Itu kan perlu kabel untuk menyambungkan. Nah biasanya ini kabel merah untuk video, kabel merah dan putih ini untuk suara, dan yang kuning ini biasanya untuk video gambar. Terus di sini ada konektor XLR. Konektor XLR ini bisa disebut juga jack Canon. Konektor ini mempunyai 3 kaki, yaitu kaki 1 untuk ground. Nah di sini ini ada 3 kaki maksudnya. Nomor 1 itu untuk ground, dan nomor 2 itu untuk jalur positif, dan nomor 3 itu untuk negatif. Kok cuma 3? Iya, sebenarnya ada 4. Ada 4 di sini, di dalam itu kecil untuk yang namanya ground body, biar supaya tidak bengung. Paham ya? Nyetrum. Nah, tidak nyetrum. Itu sangat penting ground body itu. Biasanya kan ada pengajian mic-nya nyetrum. Nah, itu karena kan biasanya si pemilik tukang sound itu tidak menyambungkan ground body dengan kaki nomor 1 atau nomor 3. Terus ada tusuk toa atau yang sering kita kenal yaitu jack Akai. Ya seperti sama lah seperti jack-jack yang di atas, cuman bentuknya berbeda-beda. Sudah familiar ya dengan jack-jack ini ya? Kayak apa itu? Hah? Kayak apa? Terus mini jack. Nah, ini biasanya kan untuk di HP. Ya, untuk HP terus masuk ke mixer tadi, yang di awal tadi untuk masuk ke mixer. Untuk masuk ke mana saja bisa sih. Untuk langsung ke power, langsung ke mixer, atau untuk rekaman itu bisa menggunakan jack ini. Ini ada yang pinnya ada 4, ada juga yang pinnya ada 3. Nah, ini bentuk sistem kecil tata suara. Sistem kecil. Nah, di sini kan ini misalnya panggung, ya. Ini panggung. Ini panggung, di sini ada mixer. Dari mikrofon masuk ke mixer, terus masuk ke equalizer dan lain sebagainya, terus ke power. Nah, ini biasanya yang disebut dengan sound FOH. Sound FOH itu untuk yang penonton, bagian penonton. Nah, ini dua ini mempunyai power sendiri-sendiri. Terus yang ini di panggung, tambahan equalizer untuk monitor, untuk suara artis sendiri-sendiri. Nah, ini yang sistem kecil, sederhana, sangat sederhana. Namun insya Allah cukup untuk hajatan di perumahan, di pedesaan ini insya Allah sudah cukup. Nah, ini kalau ini untuk sistem menengah. Nah, biasanya sistem menengah itu lebih banyak channel mixernya, speakernya pun lebih banyak karena untuk event yang lebih besar. Di sini juga ada 2 mixer. Maksudnya di sini ada 2 mixer, yaitu mixer FOH dan mixer panggung, mixer monitor. Mixer monitor itu untuk memonitor yang cuma ada di area panggung. Nah, untuk mixer FOH itu untuk mengatur speaker-speaker yang di samping-samping ini. Untuk monitor khusus yang bagian ini. Wah, kalau ini sudah sistem yang profesional. Biasanya ini sistemnya sistem gantung. Sering ya kita melihat di event-event besar contoh-contoh seperti ini. Nah, inilah jalur-jalurnya yang biasanya kita tidak melihat, cuman mendengar atau menikmati. Ini juga biasanya menggunakan alat yang lebih canggih, yaitu manajemen. Jadi alat-alat manajemen ini itu mencakup semua alat-alat yang kita jelaskan di awal tadi. Ada equalizer, multigate, terus crossover,
itu sudah jadi satu dalam alat ini yang namanya audio management. Nah, nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sudah paham? Belum. Tentang awal apa ya, maksudnya ini masih pelajaran-pelajaran dasar. Nah, jadi banyak sebenarnya, seru dalam dunia sound system itu seru. Banyak alat, kita setting satu-satu untuk menemukan mana yang terbaik. Suara yang enak didengar, tidak sakit di telinga, menggelegar bassnya, jadi terasa di dada gitu. Ya. Nah, mungkin sekian dulu ya. Kok nggak diselesaikan Pak materinya? Belum selesai? Nah, ini selesai, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, sudah Pak. Sudah selesai. Jadi ini gambar-gambar ini kalau nanti sekiranya ingin gambar yang lebih jelas bisa dicari di Google. Materinya sama. Ya, dapat bisa. Kan Dapat konsumsi ya. Ini bisa dicari di Google. Banyak kok. Ini Bapak juga mengambilnya di internet untuk gambar-gambar seperti ini. Yang penting kan dalamnya sama, materinya sama, ya. Ya mungkin sekian. Oh, tadi belum perkenalan ya. Nama Bapak sudah. Gak penting. Oh, nama Bapak Faris Imam Khairi. Maaf, tadi terlalu bersemangat untuk langsung masuk ke materi karena juga mengingat waktu sudah malam. Jadi tadi langsung menjelaskan apa itu mixer dan sebagainya dan sampai lupa belum berkenalan. Nama Bapak yaitu Faris Imam Khairi dari kelas PAIB. Mungkin hanya sekian pertemuan kita pada malam hari ini, dilanjut besok lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.